Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni, guru PAI di SMP IT Darul Rahman Bojongsari, Kota Depok. Sekaligus mahasiswa PPG batch ketiga 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250014407. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP IT Darul Rahman Bojongsari, Kota Depok pada hari Rabu 8 Oktober 2025 untuk uji kinerja pada kelas 8 yang bertema melestarikan alam menjaga kehidupan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Coba dirapikan mejanya, bangkunya apa sudah rapi? Apa sudah rapi? Apakah ada sampah di dalam kelasnya? Udah bersih semuanya? Coba, awak berdiri. Apakah pakaian kamu hari ini sudah lengkap? Peci ada? Baik, silakan duduk. Baik, sekarang ketua kelas mohon memimpin doa sebelum belajar. Pada saudara Fauzan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Bil qur'ani imama. Bil qur'ani imama. Bil ka'bati qiblata. Bil ka'bati qiblata. Muslimin wal muslimati ikhwana. Bil muslimin wal muslimati ikhwana. Allahumma sahilana umurana. Allahumma sahilana umurana. Bihidid durus. Bihidid durus. Wa fahmid durus. Wa fahmid durus. Wa fi muqabbalatin ta'alluq. Wa fi muqabbalatin ta'alluq. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak diharap berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali.
Sekarang kita ice breaking. Masih ingat? Masih? Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis, sila beriman dan bertakwa yang esa berakhlak mulia. Kreatif dan bernalar kritis. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad, Fauzan, Samil, Reza, Muaz, Awab, Dimas Aryo, Fahri Isnaini, Fabian Zorib, Gilang Faki, Erdi Patan, Zilal, Rapelino, Uliandra, dan terakhir Sauki. Perhatikan, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui metode tutor sebaya. Peserta didik dapat membaca Quran Surah Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat 41. Dan surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 32. Dan surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat 13. Sesuai kaidah tajwid khususnya hukum bacaan ro dan lam jalalah. Dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Sebelumnya, kita sudah mempelajari minggu lalu, yaitu surah Ibrahim, ayat 7, yang berbunyi, Fa in ta'azzana rabbukum dan kita mempelajari juga tajwid, hukum tajwid, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid yang disebut guna. Dan sekarang kita akan mempelajari, baik, lihat infografis. Melestarikan alam, menjaga lingkungan. Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 41. Sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia, agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan, dan agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki perilaku terhadap alam. Ya. Quran Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan alam ini bagi manusia, sehingga manusia mampu memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperhatikan keberlangsungan orang lain. Dan terakhir yaitu Quran Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 13. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagai sarana transportasi, sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan ada hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Bapak punya pantun. Ada yang mau baca? Ada yang baca? Coba Bima, ya coba berdiri. Kelihatan? Kelihatan Bima? Ayo coba. Pergi wisata naik kereta. Cakep. Tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Mengapa Allah menciptakan alam? Manusia mengenal kebesaran Allah. Bagus. Ada lagi? Apa, Rapelino?
Menjadi tempat hidup dan sumber rezeki. Nah, sebagai tempat hidup dan sumber rezeki. Ada lagi? Menjadi ujian dan amanat untuk Iya, menjadi ujian dan amanah untuk dijaga. Ada lagi? Ada lagi? Cukup, bagus. Ya, terima kasih. Ada lagi, pantun satu lagi, saya yang baca. Banyak bunga indah warnanya. Bunga indah mekar di taman. Ayo tulis kerugiannya jika kita merusak tanaman. Kasih tangan dulu dong. Ya, ini ada pertanyaan dari saya. Mengapa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk manusia? Mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya. Bagus, baik. Selanjutnya, apa yang akan terjadi? Nah, ini banyak nih. Ya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak menjaga alam dan lingkungan sekitarnya? Ayo siapa? Ayo Soki, apa? alam dan lingkungan sekitarnya akan menjadi rusak. Siapa lagi? Bagus. Akan terdapat bencana alam di mana-mana. Benar, ada lagi. Siapa lagi? Ada lagi, cukup. Ya, banyak ya. Bisa itu banjir, gempa banyak ya, atau manusia banyak berbuat maksiat gitu ya. Baik. Ya, kita mulai pelajaran kita yaitu bab 1 ya, bisa dibuka buku PAI-nya ya, yaitu melestarikan alam, menjaga kehidupan. Perhatikan ya, bisa dibuka ya. Di sana di buku kalian ada bacaan Al-Qur'an yaitu surah Ar-Rum ayat 41. Ya, tolong diperhatikan ya, saya akan membacakan kalian dan akan mencontohkan kalian membaca 3 surah ya. Dan akan kalian baca ketika sebelum berakhirnya pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasa sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ibrahim ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sahhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air yaitu hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Terakhir surah Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk atau di atas punggungnya, yaitu ya binatang, kamu akan mengingatkan nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Pelajaran kita hari ini, ya titik fokusnya itu di Quran surah Ar-Rum. Surah 30 ayat 41. Dan surah Ibrahim surah ke-14 ayat 32 dan surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 13 dan hadis tentang pelestarian alam. Ya, baik. Sekarang kita bagi kelompok. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Langsung kelompok 1. Fauzan
Sultan, Reza, Bima, Dimas. Kelompok 2 di sini Muaz, Samil, Danis Aiman, Fahri, Sauki. Kelompok 3 Awab. Ya, sudah terbentuk? Baik. Ya, kalian kerja kelompok, bikin ya, isi di buku tulis kalian. Ya, bikin satu surah, ya, satu surah. Sini surah Ar-Rum, sini surah Ibrahim, ini surah Az-Zuhruf dan Az-Zuhruf. Ya, tulis ayatnya di buku tulis secara kelompok. Ya, dengan tulisan yang bagus, dan kalian menulis intisari atau kesimpulannya agar kalian akan membaca di depan, akan kalian presentasikan. Ya, dan perwakilan dari kalian akan berdiri semuanya akan membacakan satu yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya. Satu lagi presentasi perihal ayat tersebut. Ayo silakan dikerjakan. Baik, kalau kalian sudah mengerjakan, ya, setiap kelompok maju semuanya. Ada satu yang membaca surat Al-Qur'an, ya, apa itu surah Ar-Rum, surah Ibrahim atau Az-Zuhruf. Ya, baca ayatnya saja. Dan ada satu lagi untuk mempresentasikan perihal isi kandungan ayat tersebut. Ya, kita coba maju kelompok 2. Berdiri di sini. Ayo semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Chandra Al-Faruqi. Saya akan membacakan surah Al-Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Shadaqallahul aliyyul azim. Baik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tofi Alfa. Saya akan membacakan intisari dari surat Ibrahim ayat 32. Surat Ibrahim ayat 32 menjelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, hujan, buah-buahan, laut, dan sungai adalah ciptaan dan hikmat Allah untuk manusia. Tujuannya agar manusia bersyukur, beriman atas karunia-Nya, dan tidak sombong atas karunia tersebut. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia harus menjaga dan memanfaatkan alam dengan bijak, karena semuanya adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Syabani dari kelompok 1. Saya akan membacakan penjelasan atau intisari dari ayat tersebut. Surat ini mengajarkan bahwa kerusakan yang ada di bumi terjadi karena perbuatan manusia. Allah perlihatkan agar manusia sadar pada manusia. Dan yang ketiga, tujuan akhirnya agar manusia bertaubat dan memperbaiki diri serta menjaga bumi sebagaimana mestinya. Dan inilah ayat yang sangat relevan dengan masalah lingkungan hidup sekarang, menunjukkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wafat Kacat. Saya akan membacakan surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gawat Akbar. Saya akan membacakan intisari dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Surat Az-Zukhruf ayat 13 mengajarkan kita bahwa setiap kemajuan teknologi termasuk kendaraan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia diperintahkan untuk selalu bersyukur saat menggunakan nikmat itu. Dan ayat ini juga menanamkan rasa rendah hati dan tidak sombong.
Karena tanpa izin Allah manusia tidak bisa menguasai apapun yang ada di bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Fatur Rahman, saya dari kelompok 4 ingin membacakan surat Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza tawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jila. Saya ingin membacakan kesimpulan atau intisari dari surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 13 mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk bersyukur dan mengingat Allah saat merasakan nikmat itu. Setiap kemudahan dan teknologi termasuk kendaraan adalah nikmat dari Allah seperti motor, mobil, dan pesawat dan lain-lain. Ayat ini juga menanamkan rasa rendah hati dan tidak sombong, karena tanpa izin Allah manusia tidak menguasai apapun di bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Ayo, sebelum kita lanjut selanjutnya, ya coba kita tepuk semangat dulu, ya biar tidak ngantuk. Ya, ayo, mulai. Tepuk. Kurang sekali lagi. Oke, baik kita lanjut. Sekarang kita game. Ya, pertanyaan. Ya, saya tunjuk kelompok berapa? 4 atau 3 antar kelompok ya. Ntar kita home pimpa. Siapa yang terakhir itu yang menang, itu yang maju. Ayo Rafaelino, perwakilan dari kelompok 3. Maju. Pilih satu nomor. Klik. Pelan-pelan. Ya, perhatikan. Apa arti dari kalimat zoharo? A. Kerusakan. B. Telah tampak. C. Perbuatan. D. Menghendaki. Klik. Benar, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Ya begitu ya, tunjuk, gak usah dijawab, langsung tunjuk ya, diklik. Mulai kelompok 1, gambreng. Itu berdua, sweet. Bima. Yang menang. Bima. Pilih nomor berapa? Apa arti dari kalimat sahoro? A. Tunduk. B. Menundukkan. Jangan berisik. C. Didudukkan. D. Menunduk. Benar, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Ayo, gambreng. Hompim. Samil sama Sweet sama Danis. Lagi. Aiman. Ayo, nggak apa-apa. Pilih. Oke. Aiman kelompok 2 yaitu apa arti kalimat dari al-fasadu? Al-fasadu, pasadat. Al-fasadu. Benar, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 4. Ayo gambreng. Pipa alam hidup gambreng. Tuh berdua. Ayo. Sakit, takut maju. Tinggal 2 nomor. Sakit. Iya, Sakit kelompok 4. Apa arti dari kalimat as-samarat? Bagus, tepuk tangan buat Sakit. Terakhir, kita pilih Zore.
Silakan, nomor terakhir buat kamu. Apa arti dari kalimat khalaqa? A. Menurunkan, B. Menundukkan, C. Menciptakan, D. Mengeluarkan. Khalaqa yahluku. Oke. Cukup. Seru? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Pertanyaan refleksi. Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Apakah Anda senang mempelajari? Apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, baik. Baik, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini, ya terima kasih anak-anak semua kelas 8. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa, dan kalian bisa memanfaatkan ilmu-ilmu kalian yang telah kalian dapatkan pada pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Pada ketua kelas untuk membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Cukup, terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.